Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran kita. Tadi sudah kita bahas nabi yang keberapa tadi ya? Ke-6. Sekarang kita lanjutkan nabi yang ke-7. Setelah nabi ke-6 adalah Nabi Ibrahim. Yang ke-7 adalah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini adalah masih keponakan Nabi Ibrahim, karena beliau itu ibnu akhi Ibrahim alaihissalam. Niki Nabi Lut diutus oleh Allah di daerah yang namanya Sadum. Beliau punya umat yang mempunyai perilaku yang menyimpang, yaitu wong lanang seneng karo wong lanang, jeruk makan jeruk. Karena itulah ketika Nabi Lut itu kedatangan tamu dan ternyata tamu itu malaikat. Begitu digodoni, Nabi Lut, berikan tuh tamumu yang ganteng-ganteng itu. Ada 4 tamu Nabi Lut dan ternyata itu adalah para malaikat, maka digodok oleh mereka. Ini kurang aja. Karena itulah perilaku sekarang, jika laki-laki senang karo laki-laki, itu perilakunya disebut dengan sodomi. Artinya mereka mempunyai perilaku yang sama dengan kaum Sodom. Kaum Sodom itu kaumnya Nabi Lut. Karena itulah, karena mereka mempunyai perilaku yang menyimpang, jeruk makan jeruk, ya, wong lanang seneng karo wong lanang, maka mereka dihukum oleh Allah dengan siksaan yang luar biasa. Apa? Gempa bumi yang luar biasa. Kita bayangkan saja. Kalau dalam Al-Quran disebutkan falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Jadi gempa berkekuatan sekian skala Richter, sampai yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, balik. Coba blang. Bukan itu aja, sambil dilempari batu. Masya Allah. Ini umatnya Nabi Lut alaihissalam. Yang ke-8 adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail ini adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebelum Nabi Ismail, Nabi Lut tadi adalah sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi satu zaman. Yang ke-8 adalah Nabi Ismail bin Ibrahim dari ibunya yang bernama Sayyidah Hajar. Lalu yang ke-9 adalah Nabi Ishak bin Ibrahim, saudara daripada Nabi Ismail, tunggal bapak beda ibu. Bapaknya jelas Nabi Ibrahim, ibu daripada Nabi Ishak adalah Ibunda Saroh, Dewi Saroh. Lalu yang ke-10 adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub ini bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Nah ini di daerah, beliau berada di daerah yang namanya Kan'an. Kemudian yang 11 adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini bin Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Loh, nenek moyangnya Nabi tok, padha karo awake dhewe Nabi. Nah, inilah yang disebut oleh Kanjeng Nabi Nabi Yusuf ini dengan istilahnya Kanjeng Nabi Al-Karim, Ibnul Karim. Orang yang mulia bin orang yang mulia bin orang yang mulia bin orang yang mulia, yaitu Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau oleh Kanjeng Nabi disuki dengan Al-Karim. Kemudian yang ke-12 adalah Nabi Ayub. Nah, ini para ahli sejarah menyebut bahwa Nabi Ayub ini adalah keturunan dari Nabi Ishak, yaitu salah satu dari putra Nabi Ishak namanya Aus.
Jadi keturunan jauh naik sampai Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, Nabi Ayub ini salah satu nabi yang oleh Allah dicoba berbagai macam, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ujian. Nah, ini. Kemudian yang nomor 13 adalah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini menurut sejarah pula beliau ini masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui salah satu putranya yang bernama Madian bin Ibrahim alaihissalam. Nah ini Nabi Syuaib, beliau juga diutus oleh Allah di daerah yang namanya Madian, yang akhirnya beliau ini menjadi morotuane Nabi Musa alaihissalam, dinikahkan dengan salah satu putrinya yang namanya Sofuro yang cantik menawan. Dinikahkan oleh beliaunya dengan Nabi Musa alaihissalam, orang ganteng kuat niku sekti mondro guno niku Nabi Musa alaihissalam. Niku Nabi Syuaib. Lalu yang ke-14 adalah Nabi Harun. Nabi Harun bin Imran bin Kohud bin Lawa bin Yakub. Berarti masih keturunan Nabi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Ini Nabi Harun. Lalu yang ke-15 adalah Nabi Musa alaihissalam yang dijuluki dengan Kalimullah. Beliau adalah saudara seayah ibu, saudara kandung Nabi Harun. Nabi Harun masnya, Nabi Musa adiknya. Tetapi Nabi Harun jadi nabi ini atas permohonan Nabi Isa kepada Allah untuk menjadikan Nabi Harun sebagai nabi pula. Untuk selanjutnya beliau berdua berdakwah di menyebarkan agamanya di hadapan Raja Fir'aun. Loh, ini untuk memberikan petunjuk. Lagi-lagi Fir'aun itu sudah distempel menjadi orang kafir sampai mati pun ya tetap kafir, bahkan sampai iman pun imannya nggak diterima oleh Allah. Bila dia mengatakan ketika sudah akan mati, amantu bima amanat bihi banu Israel, aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh orang-orang Bani Israel. Tetapi akhirnya ditolak. Karena apa? Karena imannya kepada Allah itu tidak dibarengi dengan imannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena itulah dalam riwayat di dalam tafsir Sawi ini akhirnya malaikat Jibril itu gregeten. Malaikat kok gregeten. Wah, ini terus naik saiman tenan iki. Akhirnya dalam riwayat itu malaikat Jibril mengambil lumpur yang dari laut itu lalu dimasukkan dilewek. Kenapa dilewek? Dijejelkan ini cangkeme Fir'aun, dan akhirnya dia tidak bisa mengucapkan kalimat iman dan akhirnya mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Karena itu wongku yo mergo napa kok malaikat kok yo gregeten. Malaikat Jibril itu gregeten. Sebab yo nakali kebangetan. Karena itu wong nakal biasa. Tapi aja kebangetan. Dari malaikat itu mangkel, gak seneng. Akhirnya tertutuplah pintu tobatmu. Nakal yo nakal, ning aja nemen-nemen. Lho ngono lho. Biasa wong lanang nakal itu biasa. Ning aja nemen-nemen. Siapa tadi? Nabi Musa alaihissalam. Kelanjutan nomor 6 adalah Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa ini bin Akhtub bin Al-Ajuz. Beliau ini termasuk nabi dari nabi Bani Israel. Berarti Nabi Yun min Ambiya Bani Israel, Nabi Ilyasa. Kemudian cuman dalam sejarah beliau ini tidak diketahui, akhirnya tidak diketahui beliau ada di mana, meninggal dunia ada di mana. Tapi menurut salah satu riwayat, beliau ini ketika dikejar-kejar oleh suatu raja untuk dibunuh, akhirnya beliau masuk dalam gua yang tidak bisa diketahui oleh raja ini. Sampai beberapa hari
Di dalam gua itu, setelah beberapa hari di dalam gua, beliau mendapat wahyu dari Allah untuk keluar dari gua itu. Lalu suruh naik kuda yang di depan pintu gua, yang ternyata kuda itu bentuknya seperti api. Nah ini, jadi ya kayak kuda tapi dari apa ya, di tubuhnya itu kayak api. Siapapun kalau mendekat itu kayak kobong. Maka akhirnya Nabi Ilyas tadi keluar dari gua, kemudian naik kuda yang seperti api tadi. Setelah itu tidak ada, musno, mokso, bukan musno, mokso. Sampai sekarang tidak diketahui sejarah beliau itu makamnya ada di mana. Nah ini istilahnya mokso, sampai di mana. Ini Nabi Ilyas. Zulkifli, Nabi Zulkifli adalah bin Ayyub, putra daripada Nabi Ayyub. Nah, ini diangkat oleh Allah menjadi nabi setelah abahnya Nabi Ayyub. Wakila nama aslinya adalah Bisr. Nah, kemudian setelah menjadi nabi dijuluki dengan Zulkifli. Kemudian yang ke-18 adalah Nabi Daud. Nabi Daud ini dalam sejarah nasabnya sambung dengan Nabi Yakub melalui salah satu putranya Yahuda. Yahuda ini adalah salah satu putra Nabi Yakub. Nah gitu. Yang juga saudara seayah Nabi Yusuf. Dan ini Yahuda ini termasuk pimpinannya di antara putra-putra Nabi Yakub yang merencanakan perbuatan makar, perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi lewat Yahuda ini pula Nabi Yusuf tidak jadi dibunuh oleh saudara-saudaranya. Oleh Nabi Yusuf jangan dibunuh, oleh Nabi Yahuda jangan dibunuh, itu walaupun bagaimana ya dia saudara kita. Lah terus cemplung no sumur lain. Pokoknya sebenarnya gak ada omah, gitu. Sebenarnya gak ada omah. Makanya atas pertimbangan Yahuda ini Nabi Yusuf selamat dari upaya pembunuhan. Tapi akhirnya ketika sudah ketemu dengan Nabi Yusuf, kumpul lagi dengan keluarga. Kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang jumlahnya ada 12 plus Nabi Yusuf. Nah itu. Ini 11 saudara ini akhirnya bertobat, yang berupaya, kecuali satu lah, Bunyamin. Kalau Bunyamin itu saudara kandung daripada Nabi Yusuf alaihissalam, beliau tidak ikut merencanakan pembunuhan karena saudara kandung daripada Nabi Nabi Yusuf alaihissalam. Nah ini. Nah, setelah ketemu beliau-beliau ini tobat semuanya. Akhirnya mohon didoakan oleh ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam, dan akhirnya dimohonkan ampun kepada Allah. Dan akhirnya dalam riwayat semua saudara-saudara Nabi Yusuf yang sebelumnya pernah berencana membunuh Nabi Yusuf didoakan oleh Nabi Yakub, dan akhirnya pertobatan mereka diterima oleh Allah, dan akhirnya mereka oleh Allah diangkat menjadi nabi semuanya. Jadi nabi putra-putranya Nabi Yakub yang jumlahnya 12 itu semuanya jadi nabi semuanya. Loh, topnya atas dungane wong tua. Padahal biyen pernah melakukan dosa. Tapi nek sahebat-hebatnya sekarang, sak nakal-nakale kaya apa arek sekarang didoakan oleh orang tua jadi nabi, ya nggak mungkin. Nabi ini wis entek. Nabinya sudah habis. Makanya itu jadi pelajaran kita. Yopo-yopo nek ngerti anak itu nakal, orang tua gak boleh mendoakan buruk, tetap didoakan menjadi orang yang baik. Sebagaimana Nabi Yakub mendoakan putranya. Terus siapa? Coba tadi Nabi Daud ya. Nabi Daud, oh ya, Nabi Daud tadi Yahuda.
nasanya lewat Yahuda sampai Nabi Yakub dan Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Beliau juga di samping Nabi, ya, ini menjadi raja, mengganti daripada Raja Tolut. Raja Tolut, beliau Raja Tolut ini diangkat menjadi raja oleh Nabi Allah yang tidak termasuk 25 ini, namanya Nabi Samuel. Namanya Nabi Samuel. Nah, Nabi Samuel ini mengangkat Tolut jadi raja, selanjutnya mengajak rakyatnya untuk memerangi orang raja yang sangat diktator beringas yang namanya Raja Jalut. Raja Jalut ini luar biasa, sekti Mondraguna, orangnya kawade raksasa. Nah itu. Ketika itu Nabi Daud masih kecil, masih kategori nak-anak, masih kalangan nak-anak. Nah itu. Nah akhirnya Nabi Daud kecil ini ikut perang melawan Jalut. Nah di tengah perjalanan ini loh, ketika beliau melaku jalan-jalan ini menuju tempat yang sudah direncanakan oleh Raja Tolut. Di tengah perjalanan Nabi Daud kecil ini, sebelum menjadi Nabi Daud kecil ini, ada batu yang ngomong, "Hei Daud, aku iki batu, sampean bawa ya saya ini. Nanti akan saya batunya Nabi Musa, saya batunya Nabi Ibrahim dan sebagainya, saya bawa ini. Nanti saya bisa membunuh Raja Jalut." Akhirnya dibawa betul itu, batu itu. Setelah dibawa, akhirnya ketika dalam keadaan perang sudah dimulai, maka beliau melemparkan batu ini, mungkin dengan pakai ketepil ya, mungkin pas kena batu tembus celok nang batu sapa Jalut. Akhirnya Jalut ketam. Apa ketam? Mate. Siapa yang membunuh? Nabi Daud kecil. Nah itu, Nabi Daud kecil. Nah setelah Nabi Daud, Nabi yang ke-19 adalah Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman putra Nabi Daud, mengganti, beliau juga menjadi raja, mengganti ayandanya. Kemudian yang nomor 20 adalah Nabi Ilyas, nasabnya sambung dengan Nabi Harun bin Imran. Kemudian yang ke-21 adalah Nabi Yunus bin Matta. Beliau diutus oleh Allah di suatu daerah yang namanya Ninawa, menyembah patung. Kemudian yang nomor 22 adalah Nabi Zakaria. Beliau ini adalah keturunan dari Nabi Sulaiman. Beliau keturunan dari Nabi Sulaiman. Kemudian yang ke-23 adalah Yahya bin Zakaria. Beliau ini adalah Nabi Yahya bin Zakaria. Beliau dengan Nabi Isa alaihissalam ini usianya terpaut 3 tahun. Innahu wulida qoblal masih bithalathi sinin. 3 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Berarti lebih duluan Nabi Yahya, terpaut 3 tahun, dan beliau meninggal dunia dibunuh oleh umatnya sendiri. Lah, dalam riwayat, kenapa kok ada Nabi meninggal dunia dibunuh? Dalam riwayat itu disebutkan bahwa ketika ada Nabi meninggal dunia dibunuh, maka Nabi itu tidak diperintahkan oleh Allah memerangi umatnya. Nah, gitu. Termasuk Nabi Yahya ini oleh Allah tidak diperintahkan memerangi umatnya sampai beliau dibunuh oleh umatnya sendiri. Anda diperintahkan perang, ya perang, dan Nabi pasti dibela oleh Allah. Kemudian yang ke-24 adalah Nabi Isa bin Maryam. Dan ini bin Maryam, beliau salah satu Nabi Allah yang oleh Allah
Beliau dilahirkan tanpa mempunyai bapak sebagai tanda keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, yakni Allah menunjukkan kepada umatnya Nabi Isa ketika itu bahwa segala sesuatu itu kalau Allah berkehendak itu bisa. Ibaratnya Allah kalau sudah berkehendak kun fayakun, apa yang dikehendaki Allah jadi, walaupun itu di luar nalar, di luar fikir. Nah ini, atau di luar nalar viral. Dalam acara TV itu ada istilah di luar nalar viral. Nah, ini. Di luar nalar, cara akal itu tidak nompo. Apa? Seperti lahiran Nabi Isa alaihissalam. Beliau dilahirkan oleh Allah tanpa melalui bapak. Nah ini kan koyo-koyo nggak mungkin, tapi Allah memungkinkan hal itu dan mewujudkan Nabi Isa alaihissalam terlahir tanpa mempunyai bapak. Nah Nabi Isa ini merupakan nabi terakhir dari Bani Israel. Nah ini ya. Jadi nabi terakhir dari Bani Israel, setelah itu sudah tidak ada nabi lagi dari Bani Israel. Dan yang terakhir yang ke-25 adalah nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jelas bin Abdullah bin Abdul Muttalib seterusnya. Nah niki, beliau adalah khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, penutup para mursalin, sayyidul awalin wal akhirin, yang menjadi tuan pimpinan nabi-nabi terdahulu dan nabi-nabi terakhir. Beliau diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Arsaluhullah kafatan lil alamin atau kafatan linnas. Bukan seperti Bani Israel, Nabi Musa itu diutus oleh Allah untuk Bani Israel saja. Tapi kalau Nabi Muhammad adalah seluruh umat manusia. Niki wa ma arsalnaka illa kafatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini, tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali kami utus untuk seluruh alam, untuk seluruh umat manusia. Kemudian ayat lain di surat Al-Anbiya itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Ini berarti Nabi Muhammad memang diutus oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul seluruh umat manusia, termasuk wong Jawa yo nabi ne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah berbagai macam nabi, 25 nabi rasul yang oleh Allah disebut secara nyata, secara jelas, secara gamblang di dalam Al-Qur'anul Karim, yang mana kita semua orang mukallaf wajib menghafalkan, wajib kenal nama-nama para nabi. Nah, setelah kita membahas para nabi, menyebut berbagai macam nama-nama para nabi, sekarang kita bahas tentang para malaikat. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wala nauma lahum tafsilu ashrin minhumu Jibrilu Mikalu Israfilu Izrailu Munkar nakirun wa raqibun wa kadha Atidun malikun wa ridwanuhtadha. Wal malaku utawi malaikat iku alladzi makhluqe Gusti Allah
makhluk Gusti Allah diciptakno dening Allah bila abin kelawan tanpa bapak wa ummin lan kelawan tanpa ibu. La akla ora dahar iku maujud sapa para malaikat. La surbalan ora ngunjuk. Napa ngunjuk niku? Ngunjuk niku napa? Minum. Ngunjuk ampun ngunjukno sarung lho. Ngoten. La surba ora ngunjuk ora minum iku maujud, ora ana minum iku maujud sapa para malaikat. Wala naumalan ora ana sare iku maujud. Napa sare niku? Turu. Niku. Lahum kedue para malaikat. Napa maksudnya? Tiang mukallaf kita sedaya wong Islam balik berakal sehat wajib iman meyakini bahwa Allah punika punya malaikat, punya makhluk yang namanya malaikat wahum la yattasifuna bisyai'in mimma yattasifu bihil bashar. Para malaikat itu tidak mempunyai sifat yang sama dengan sifatnya manusia. Apa sifatnya malaikat? Wal malakul ladzi bila abin wa malaikat itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, berarti malaikat itu enggak nikah. Coba bayangkan nek malaikat itu nikah pemeran karo wong entek menungso dientekno malaikat Mas Yusron Kak Pak Yusron Kak Uman ya. Makanya sampai saya kira rapi kentean stok loh gitu. Tambah akeh. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. La akla wala surba wala naumalahum. Nah niku. Para malaikat tidak makan, tidak minum, juga tidak tidur. Semuanya itu adalah sifatnya para manusia nih. Kalau manusia kan ya punya bapak, punya ibu, punya makan, ya minum, ya tidur. Nah malaikat tidak seperti itu, kebalikan daripada malah sekarang ini kita puasa. Sekarang ini kita puasa itu kita melatih diri seperti sifatnya malaikat, ngurangi makan, ngurangi minum, ngurangi tidur. Nah ini seperti malaikat. Nah gitu. Sehingga kalau kita puasa kita ini berhasil, maka berarti kita akan mempunyai sifat yang baik seperti sifatnya malaikat loh. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Ini para malaikat. Dan ini jelas wa min dzalika annahum khuliqu min wari wasati abin wala ummin. Mereka para malaikat diciptakan oleh Allah tanpa perantaraan ayah ibu. Wa annahum la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yanamuna. Mereka juga tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Wa la yattasifuna bidzukurin wa dzukuratin wa la unuthatin wa la unuthatin. Beliau para malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan, juga tidak waria. Ora wandu. Nah niki para malaikat. Sehingga siapapun kalau menganggap malaikat itu laki-laki gak oleh. Faman ya'taqidu dzukuratahum kana mubtadi'an fasikon. Siapapun orang yang menganggap bahwa malaikat itu laki-laki atau mungkin perempuan atau sebagaimana pengakuan orang-orang Yahudi bahwa malaikat itu adalah anak. Kalau malaikat anak perempuannya lah, anak perempuannya Allah. Maka orang seperti itu dianggap mubtadi' fasikon, mengada-ada, dan orang itu kategori orang fasik. Karena malaikat itu tidak punya tidak punya ayah, tidak punya ibu, enggak laki-laki, enggak perempuan, juga enggak wantu. Dan kita semuanya wajib mengimani bahwa Allah punya makhluk yang namanya malaikat. Nah, malaikat itu jumlahnya tidak terhitung. Nah, malaikat jumlahnya tidak terhitung. Saking akeh tidak terhitung.
Kita bayangkan saja, dalam setiap saat itu ada ribuan malaikat keluar masuk arasnya Allah. Nah, gitu. Keluar masuk arasnya Allah. Yang keluar, yang masuk kemudian keluar, masuk lagi. Yang masuk ini bukan yang keluar tadi, terus beda-beda. Nah, niki para malaikat, sehingga jumlahnya niku sangat banyak sekali. Tetapi malaikat yang wajib diketahui oleh siapa namanya orang mukallaf, ini jumlahnya ada 10, yang mana orang mukallaf harus tahu juga nama-nama malaikat 10 ini tadi, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ini harus dihafali oleh setiap orang mukallaf. Satu, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini oleh Allah ditugasi menyampaikan ditugasi oleh Allah menyampaikan wahyu kepada para nabinya. Kemudian beliau juga, malaikat Jibril juga punya nama Ruh. Nah, ini hati malaikat Ruh Al-Amin itu malaikat Jibril. Nazala bihir Ruhul Amin, ini maksudnya malaikat Jibril. Nah, ini karena itulah Nabi itu ketika ditanya oleh orang-orang kafir tentang nyawa, ruh, ini tidak menjawab ruh ini adalah sesuatu yang dengan sesuatu itu orang bisa hidup, nggak begitu. Karena sebenarnya pertanyaan orang-orang kafir terhadap kanjeng Nabi ini berkaitan dengan ruh. Yas'alunaka 'anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Itu sebenarnya pertanyaan jebakan. Sehingga kalau Nabi menjawab salah satu jawaban beliau, misalnya ruh adalah sesuatu yang dengan sesuatu itu orang atau makhluk hidup bisa hidup, berarti nyawa. Ruh adalah nyawa yang dengan nyawa itu orang bisa hidup. Ketika dijawab oleh Nabi seperti itu, maka mereka mengilah-ilahkan kanjeng Muhammad, sampean ku yo apa? Dudu iku sak karepno. Ruh itu adalah malaikat Jibril. Begitu kanjeng Nabi menjawab, ruh adalah malaikat Jibril, nama lain daripada malaikat Jibril, mereka akan mengelak juga. Karena itu sebenarnya pertanyaan jebakan. Karena ruh itu sendiri maknanya banyak. Ada ruh yang maknanya nyawa, ada ruh maknanya malaikat Jibril, ada ruh yang maknanya malaikat yang namanya ruh. Malaikat ruh. Nah, Allah ingin menyelamatkan Nabi, kanjeng Nabi Muhammad dari jebakan orang kafir ini. Maka ketika ditanya oleh mereka tentang apa sebenarnya ruh itu, yas'alunaka 'anir ruh, Muhammad, nanti akan datang kepadamu umatmu bertanya padamu tentang ruh. Nanti jawab begini, kulir ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu urusan Allah Tuhanku. Beres yo tanya iku, kok jawab iku. Inggih Gusti ngestaken dawuh. Begitu takon jawab, ar-ruh min amri rabbi. Ruh adalah urusan Allah Tuhanku. Yo beres wis. Beres. Is al-Fatihah.